Tidak ada yang maksum. Jadi kemungkinan dia terpengaruh oleh pemahaman bisa terjadi. Antum lihat misalnya banyak imam-imam besar hadis. Kalau antum bandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya sama sekali, ya kan? Tetapi mereka terkontaminasi akidahnya dengan akidah ahli kalam, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kita katakan ini orang-orang bodoh? Tidak, orang-orang besar. Makanya orang besar pun bisa terpengaruh, apalagi yang berkepala besar, nah atau ngomong besar. Oleh sebab itu maka datanglah nasihat dari ulama-ulama kita, jangan dekat-dekat syubhat, karena syubhat itu menyambar-nyambar, hati kita lemah. Ketika antum belajar di bab-bab yang ada syubhatnya, atau pengajian atau ya majelis yang ada syubhatnya, berapa banyak orang yang masya Allah di awalnya berjalan di jalan benar, tapi masuk lingkungan yang banyak syubhatnya, akhirnya sehingga ada mantan yang nama mantan Wahabi lah, ada yang mantan Salafi lah, ada yang mantan Atsari dan sebagainya. Dia sebenarnya rugi itu. Apa sebab? Dah istiqamah, habis itu nyimpang lagi. Jadi sebab itu mesti akan ada pengaruh pada seseorang, pengaruh gurunya, pengaruh lingkungannya. Ma'asyul kiram. Makanya kenapa di Kufah banyak perawi yang terendus tasyayyu', cenderung kepada Syiah, karena memang lahirnya di situ. Kenapa banyak rawi dari Basra terendus pula berpaham Qadariyah, karena Qadariyah lahir di Basra, dan seterusnya. Jadi lingkungan kita belajar, lingkungan kita menuntut ilmu sangat besar pengaruh pada kita. Oleh sebab itu kalau antum bisa steril, lebih baik jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang tidak steril. Seperti kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ini agama, ini ilmu ini menentukan agama kita. Oleh sebab itu fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kami ambil ilmu. Beliau juga mengatakan in kana min ahli sunnah, kalau di ahli sunnah diterima hadisnya, wa in kana min ahli bid'ah tidak diterima hadisnya. Antum lihat saja, dia ahli sunnah atau ahli bid'ah. Kalau dia dikenal dengan ahli bid'ah, kan ahli sunnah kan jelas tanda-tandanya, ahli bid'ah juga jelas tanda-tandanya. Ahli sunnah dengar sunnah itu masya Allah bersinar hatinya. Ahli bid'ah dengar sunnah mengkal hatinya. Sunnah katanya. Berarti kan hatinya sendiri tidak menerima. Ya. Tapi kalau orang kita yang pencinta sunnah, senang hati kita mendengar sunnah itu disebut, dan kita juga senang ketika bid'ah itu direndahkan. Tapi ahlul bid'ah ketika sunnah diangkat, dia tidak senang, bid'ah dibela, mereka mati-matian. Berarti dia ahli apa? Ahli bid'ah. Sebenarnya secara fitrah tidak ada yang suka ahli bid'ah, tidak suka bid'ah. Sebabnya tidak ada yang tidak suka bid'ah. Buktinya tak satu pun yang mengaku ahli bid'ah. Sebenarnya kalau seandainya ahli bid'ah mau ngaku jadi ahli bid'ah, selesai masalah, namanya masalah terselesaikan. Ya antum yang mendirikan sunnah ahlu sunnah, kami lebih cenderung kepada bid'ah, kami ahli bid'ah. Ya enggak apa-apa, selesai masalah. Enggak, masalahnya sekarang adalah yang ahli bid'ah itu mengaku asli ahli sunnah, yang menegakkan sunnah dibilang enggak asli ahli sunnah. Kan bisa begitu sekarang tuh. Yang menghidupkan sunnah Nabi
apa adanya seperti zaman Nabi dibilang tidak ahli sunnah. Yang berpedoman pada sunnah saja itu tidak ahli sunnah, tapi yang berpedoman pada akal dan retorika dan logika disebut ahli sunnah yang asli. Sama lah dulu Nabi juga dituduh Nabi dulu ketika berdakwah dituduh aliran sesat, as-sabi'ah. Sabi'ah di masa jahiliyah itu adalah pembawa pemahaman baru. Berarti kalau pemahaman baru berarti aliran menyimpang. Nabi dibilang aliran menyimpang, pemecah belah umat, pengacau masyarakat, gila, dusta, dan seterusnya. Antum kan tidak sampai dibilang gila kan? Enggak kan? Sebab mereka takut bilang antum gila, sebab gila jadi wali. Iya kan? Kalau sudah gila antum sudah jadi wali, makanya antum tidak sebutnya gila. Karena dibilang bongak, tidak menggunakan akal dan sebagainya. Jadi Ustaz ya, ciri ahli sunnah kan jelas, ciri ahli bid'ah jelas, maka jangan dekat-dekat bid'ah. Sebab kalaulah ulama besar sekelas yang sebutkan tadi terkena juga, ya, walaupun sebagian besar mereka tidak sabit, hanya dinisbatkan saja. Ya karena apa? Dia berguru pada ulama Qadariyah misalnya, atau berteman dengan ahli Al-Qadariyah, atau duduk sebangku di pesawat dengan atau berfoto bersama, atau makan bersama, tiba-tiba jadi sepemahaman langsung. Awak belajar 10 tahun tidak sebut sepemahaman, tapi duduk sama makan disebut sepemahaman. Kan lucu itu. Ya belajar misalnya saya belajar dengan Syekh Abbad 3 tahun setengah yang sampai tamat Sunan Nasa'i, Anda disebut sebagai pengikut Syekh Abbad. Tapi duduk sehari, tidak seharinya di walimah misalnya dengan bapak ini misalnya langsung dinisbatkan ke beliau ini. Kan lucu. Tapi begitulah dunia hari ini kaum muslimin semua. Jelas ya? Duduk sama makan langsung sepaham. Tapi duduk belajar tahunan, bertahun-tahun, puluhan tahun tidak sepaham. Masuk gaji itu. Ustaz, saya belajar hadis, belajar sunnah 15 tahun di Madinah, 2 tahun di Libya, dan di pesantren dulu 7 tahun, di ibtidaiyah 6 tahun belajar ilmu, tapi tidak dianggap sebagai ahli sunnah misalnya. Tapi duduk 2 jam sama makan dengan Ahmad langsung bermazhab Imam Ahmad. Ini adalah cara-cara manhaj yang tidak stabil ini, ya, barometer yang tidak valid, sehingga duduk saja sudah membuat kita semazhab. Belajar tidak membuat kita semazhab. Jelas ya? Awak belajar sama duduk sampai tamat Kutubus Sittah, tapi tidak semazhab. Tapi duduk 2 jam sama makan langsung semazhab. Kan ini bahaya ini. Ini bahaya, cara-cara seperti ini tidak ilmiah, tidak ilmiah. Gara-gara yang tidak ilmiah ini akhirnya banyak antara pesantren berdekatan bersaing, tidak sehat. Padahal sama-sama mengajarkan ilmu yang sama, pemahaman yang sama, sunnah yang sama, dan mengikut Rasul yang sama. Karena apa? Tadilah duduk sebentar langsung sepaham, duduk bertahun-tahun tidak semanhaj. Jelas? Ini kan subhat lagi itu. Subhat. Wallahu musta'an. Terima kasih.